Hai semuanya, Sweetie Kids dan Si Kids, apa kabar? Loh, kok masih ada yang tiduran? Ayo kita mau beribadah sebentar lagi. Yuk semuanya duduk yang rapi, kita mau memuji Tuhan. Coba panggil juga itu Cici Kokonya yang masih ada di kamar. Ayo cepetan, kita mau mulai ibadahnya pada pagi hari ini. Nah, pada pagi hari ini, Lause Sam ditemenin Lause Bill, kita mau puji Tuhan bareng-bareng. Apakah kalian sudah siap untuk memuji Tuhan? Kayaknya masih belum. Coba lebih semangat lagi. Apakah kalian udah siap untuk memuji Tuhan? Good. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, Lause pengen kalian kasih high five buat temen di kiri dan kanan kalian. Lalu bilang, Tuhan Yesus sayang sama kamu. Tuhan Yesus sayang sama kamu. Oke, good. Yuk anak-anak semuanya kita bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini yang berjudul L-O-V-E. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life. It's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. Sekali lagi, come on now. Come on now. Let's open up the book. Come on now. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about you, it's about you, it's about me. It's about the truth that set us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing love. It's about everlasting, never failing, ever faithful, never ending love. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10. Tapi sebelum kita lanjut ke firman Tuhan, kita mau berdoa dulu. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Tuhan begitu baik kepada kami. Terima kasih walaupun di rumah kami masih boleh diberikan kesempatan untuk memuji Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang berkata-kata, Tuhan yang membantu kami untuk boleh mengerti dan terlebih lagi melaksanakan firman-Mu. Tolong juga Lause yang menyampaikan firman, supaya boleh menyampaikan firman sesuai dengan kehendak-Mu saja. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, pada firman Tuhan Kisah Para Rasul 10 ini ada 2 orang. Yang pertama, dia itu didatangi oleh malaikat. Kalian pernah didatangi oleh malaikat? Pasti perasaannya takut. Mungkin ada yang terkejut atau ada yang gimana gitu. Lause juga nggak tahu soalnya Lause belum pernah didatangi oleh malaikat. Nah, orang yang pertama ini adalah Bapak Cornelius. Ada yang kenal siapa dia?
Bapak Cornelius ini adalah kepala panglima tentara orang Itali. Kepala berarti jabatannya paling tinggi. Sehingga para tentara orang Itali semuanya taat, hormat, dan segan kepada Bapak Cornelius ini. Jadi dia bukan orang sembarangan. Tapi meskipun dia orang Itali, dia itu ditulis berkenan kepada Tuhan. Apa artinya? Berarti dia takut kepada Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhannya orang Israel. Jadi walaupun dia orang Itali, tapi dia menyembah Tuhannya orang Israel. Sama seperti Tuhan kita juga. Nah, pada suatu hari, kira-kira jam 3 siang. Kalian biasanya jam 3 siang ngapain sih? Mungkin ada yang tidur siang, ada yang main. Nah, Bapak Cornelius didatangi oleh seorang malaikat. Malaikat Tuhan ini bilang kepada Cornelius untuk menjemput seseorang yang ada di kota Yope, di rumah Simon si penyamak kulit. Ada yang tahu nggak siapa yang akan dijemput? Nah, yang akan dijemput itu namanya adalah Simon Petrus. Kenal? Iya betul. Simon Petrus itu adalah nabi dan salah seorang murid dari Tuhan Yesus. Kira-kira menurut kalian Bapak Cornelius kenal nggak ya sama Simon Petrus? Lalu saya juga nggak tahu. Tapi kemungkinan Bapak Cornelius juga nggak kenal siapa itu Simon Petrus. Bayangin kalau kalian disuruh untuk ngejemput seseorang yang nggak kalian kenal. Kalian mau nggak? Pasti mikir-mikir dulu ya. Hah, ngapain aku jemput? Hah, emangnya orangnya nanti mau dijemput? Nah, menurut kalian Bapak Cornelius taat nggak kepada perintah Tuhan? Bapak Cornelius ternyata taat kepada perintah Tuhan. Dia memerintahkan 2 orang dan 1 orang kepercayaannya untuk menjemput Simon Petrus yang ada di kota Yope di rumah Simon si penyamak kulit. Keesokan harinya, kira-kira jam 12 siang, orang-orang suruhan Bapak Cornelius udah dekat nih di kota Yope. Nah, di rumah Simon si penyamak kulit, Bapak Simon Petrus naik ke loteng. Kira-kira mau ngapain ya? Bukan mau tidur. Apa, main? Bukan mau main juga. Bapak Simon Petrus mau berdoa. Luar biasa ya. Dia siang-siang berdoa. Kalian juga rajin gak kalau berdoa seperti Bapak Simon Petrus? Nah, ketika lagi berdoa, suara apa itu? Oh, ternyata suara perutnya Bapak Petrus. Bapak Petrus keroncongan alias lapar. Nah, ketika lagi lapar itu tiba-tiba Bapak Simon Petrus mendapatkan penglihatan. Wah, apa itu? Ternyata ada kain turun dari langit. Ketika sampai ke bawah, kain itu terbuka dan di dalamnya terdapat berbagai macam binatang. Baik itu binatang merayap atau baik itu binatang melata. Ada di situ. Bapak Simon Petrus terkejut. Lalu ada suara. Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Wah, Petrus kaget. Petrus tahu itu suara Tuhan. Tuhan menyuruhnya untuk menyembelih dan memakan binatang-binatang itu. Memang sih Petrus lapar, tapi binatang-binatang itu kalau menurut hukum Taurat itu adalah binatang haram. Lalu Petrus bilang, Tuhan, tapi kan ini binatang yang haram. Bagaimana aku bisa memakannya? Lalu ada suara lagi. Apa yang dinyatakan halal oleh Tuhan, tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan teman-teman tahu nggak? Hal itu terjadi sampai 3 kali. Bapak Petrus kebingungan. Apa sih arti penglihatan Tuhan tersebut? Nah, ketika Petrus lagi kebingungan, akhirnya sampailah orang-orang suruhan Bapak Cornelius ke rumah Simon si penyamak kulit. Roh Tuhan menyuruh Petrus untuk menemui orang itu dan ikut bersama dengan mereka karena Tuhan yang menyuruh orang-orang itu untuk menjemput Bapak Petrus.
Kira-kira menurut kalian, apakah Bapak Petrus taat? Bayangin deh kalian, dijemput oleh orang yang tidak kalian kenal. Apalagi pada zaman dahulu, ada larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang non-Yahudi. Ingat, orang-orang suruhan Bapak Cornelius itu pasti orang Itali, betul nggak? Dan itu bukan orang Yahudi. Nah, pada zaman itu ada larangan keras untuk orang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi. Kira-kira menurut kalian Bapak Petrus mau taat nggak ya? Betul, karena ini disuruh oleh Tuhan, Bapak Petrus mau taat. Akhirnya Bapak Petrus turun dan menemui ketiga orang suruhan Bapak Cornelius. Mereka menjelaskan maksud kedatangan mereka dan membawa Petrus untuk bertemu dengan Bapak Cornelius. Akhirnya Bapak Petrus mengikuti mereka untuk bertemu Bapak Cornelius. Sesampainya Bapak Petrus di rumah Bapak Cornelius menyambut Bapak Petrus dengan luar biasa baik. Bapak Cornelius cerita kalau dia didatangi oleh malaikat. Bapak Petrus juga cerita kalau dia mendapatkan penglihatan. Dan akhirnya dia mengerti kalau penglihatan itu artinya Tuhan ingin supaya Bapak Petrus mengabarkan Injil kepada semua bangsa. Bukan cuma kepada orang Yahudi saja, tetapi kepada orang-orang non-Yahudi tanpa membedakan. Tuhan ingin supaya semua orang bisa diselamatkan. Lalu Bapak Petrus menceritakan juga tentang Tuhan Yesus yang disalib dan mati, tapi bangkit pada hari yang keberapa? Betul, hari yang ketiga. Nah, darahnya menghapus setiap dosa umat manusia sehingga yang percaya kepada Tuhan Yesus boleh diselamatkan dan dilayakkan untuk hidup bersama Dia di surga. Setelah mendengar itu, seisi keluarga Bapak Cornelius dan Bapak Cornelius itu percaya dan memberikan dirinya untuk dibaptis. Nah, anak-anak, sebenarnya Bapak Cornelius bisa aja loh nggak mau taat sama perintah Tuhan. Apalagi dia orang yang punya kedudukan, orang yang disegani, orang yang dihormati. Tapi meskipun demikian, dia mau tetap taat sama Tuhan. Begitu juga Bapak Simon Petrus. Bapak Simon Petrus bisa aja bilang, Tuhan, aku nggak mau, soalnya dia kan bukan orang Yahudi. Aku kan nggak boleh bergaul dengan orang non-Yahudi. Sebenarnya bisa aja Bapak Petrus beralasan seperti itu. Tapi apakah dia seperti itu? Tidak. Dia mau taat kepada perintah Tuhan. Allah memberitahu Bapak Simon Petrus untuk mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan. Apakah kalian juga mau mengasihi tanpa membeda-bedakan? Tapi gimana lau secaranya? Sekarang kan kita cuma diem di rumah aja. Kita bisa melakukannya dengan 3D. Dana. Dengan dana, kalian bisa menyisihkan tabungan atau uang jajan kalian untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Banyak loh sekarang yang susah buat cari makan. Nah, kalian bisa memberikan uang kalian kepada mereka. Yang kedua, doa. Nah, kalian bisa mendoakan teman-teman kalian yang mungkin sekarang sedang kesusahan atau teman kalian mungkin ada yang sakit. Kalian bisa mendoakan mereka. Dan juga kalian bisa mendoakan untuk tenaga medis yang sekarang sedang berusaha berjuang untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Yang ketiga, diri. Nah, di sini kalian bisa contohnya membuat sesuatu yang memberi semangat buat teman kalian atau para tenaga medis yang sedang berjuang. Contohnya misalnya kalian bisa bikin gambar kalau yang kalian suka menggambar. Atau kalian yang suka ngevlog. Kalian bisa rekam, kasih semangat. Ayo semangat semuanya, Tuhan mengasihi kalian. Atau misalnya yang suka Instastory. Nah, kalian bisa rekam diri kalian untuk memberi semangat kepada mereka. Karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita, maukah kalian juga mengasihi sesama? Karena dengan mengasihi sesama, itu artinya kita juga mengasihi Tuhan.
Kita mengasihi sesama tanpa membedakan suku, ras, ataupun bahasa. Maukah kalian mengasihi sesama? Ingat, 3D. Waktu itu Allah berbicara kepada Bapak Kornelius dan Bapak Petrus secara langsung. Melalui penglihatan, melalui malaikat. Tapi sekarang Allah berbicara kepada kita, kepada Lause, kepada anak-anak, melalui apa coba? Betul, melalui Alkitab. Makanya anak-anak harus rajin baca Alkitab supaya kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Ayat hafalan pada minggu kali ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7. Yuk semuanya kita ambil Alkitabnya, kita buka 1 Yohanes 4 ayat 7. Udah dapat? Kita baca bareng-bareng ya. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Sekali lagi ya. 1 Yohanes 4 ayat 7. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Nah, di ayat hafalan kali ini, Tuhan menyuruh kita untuk apa? Saling mengasihi. Karena setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Kalau kalian mengaku kalau anak-anak adalah anak Allah, nah berarti kalian juga harus apa? Mengasihi. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang diberitakan pada pagi hari ini. Tuhan, ajar kami untuk boleh taat dan mengasihi teman-teman kami, orang-orang di sekitar kami tanpa membeda-bedakan. Tuhan, mampukan kami untuk mengasihi mereka supaya nama-Mu boleh dipermuliakan melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan tolong di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu seperti ini, biarlah Tuhan memampukan kami untuk tetap boleh mengasihi sesama kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Yuk, sebelum kita selesai, kita nyanyikan dulu satu lagu terakhir. Yesus cinta semua anak. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekali lagi. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Kita cobain bahasa Inggrisnya ya. Jesus love little children of the world. Red, brown, yellow, black, and white, they are precious in His sight. Jesus love little children of the world. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih, kuning, dan hitam semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Dadah semuanya, sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Tuhan memberkati.